Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Novia Widyasari dan rekan saya Ning Yuni dan Noviantika Diah Puspitasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Singapura. Poin A yaitu Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Singapura. Sistem pendidikan di Singapura didasarkan pada pendekatan bahwa setiap siswa atau peserta didik memiliki bakat dan minat yang unik. Nah, Singapura memakai pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan potensi para siswanya. Nah, pendidikan di Singapura diatur oleh Ministry of Education atau MUI sebagai lembaga sentral. Kebijakan pendidikan negara Singapura sendiri, terutama untuk tingkat prasekolah sampai menengah, berupaya untuk membantu anak dalam mengembangkan bakat dan minatnya yang bersifat individual dan unik. Dipahami oleh pemerintah Singapura bahwa anak atau peserta didik memiliki potensinya sendiri-sendiri yang spesifik atau khas. Nah, oleh karena itu, pendidikan di Singapura diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi generasi yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan persaingan demi masa depan yang lebih baik. Poin B yaitu tujuan pendidikan di Singapura. Nah, secara khusus ada 4 tujuan penyelenggaraan pendidikan di Singapura. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap percaya diri, yaitu tahu benar salah, adaptif, tangguh, cerdas dalam menilai, berpikir mandiri dan kritis, dan berkomunikasi secara efektif. Yang kedua yaitu pembelajar mandiri, yaitu tanggung jawab, mempertanyakan, tekun, dan motivasi berprestasi. Yang ketiga yaitu kontributor aktif, yaitu mampu bekerja sama secara efektif, berinisiatif, menentukan dengan cermat, inovatif, dan unggul. Dan yang keempat terakhir yaitu pembelajar yang sadar akan lingkungannya. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu poin C tentang jenjang pendidikan Singapura. Yang pertama, kindergarten atau taman kanak-kanak. Pada tahap ini, sekolah dengan program masa pendidikan 3 tahun untuk anak-anak mulai umur 4 tahun sampai 6 tahun. Yang kedua, primary education atau sekolah dasar. Program sekolah wajib di Singapura dengan masa tempuh pendidikan selama 6 tahun yang terdiri dari 4 tahun pendidikan dasar dari kelas 1 sampai 4 dan dilanjutkan dengan 2 tahun masa orientasi mulai kelas 5 sampai kelas 6. Yang ketiga, secondary education atau SMP dan SMA. Program pendidikan kursus dengan masa tempuh 4 sampai 5 tahun dikhususkan pada beberapa pilihan dengan kurikulum yang berbeda didesain untuk para siswa dengan kemampuan belajar dan minat dari siswa. Yang keempat, University Education atau pendidikan pra-universitas. Program pendidikan 2 tahun untuk mempersiapkan para siswa untuk menempuh ujian GCE A level. Tergantung dari jurusan yang ditempuh dan nilai akhir para siswa yang lulus bisa melanjutkan pendidikan ke level universitas di universitas lokal di Singapura. Yang kelima, politeknik. Dalam politeknik dibentuk untuk melatih para profesional level menengah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan teknologi di Singapura. Lulusan politeknik dihargai karena memiliki pengalaman praktik dan pengetahuan yang baik untuk level menengah profesional. Politeknik di Singapura saat ini semuanya menawarkan program diploma dengan berbagai jurusan. Yang keenam, Singapore University atau Universitas Singapura. Pendidikan universitas di Singapura memiliki misi untuk mempersiapkan para siswa tidak untuk dunia kerja, tetapi untuk mempersiapkan sisa pada saat masuk ke dunia kerja setelah mereka lulus nanti. Selanjutnya poin D tentang kurikulum pendidikan Singapura. Untuk kurikulum pada tahap sekolah taman kanak-kanak menyelenggarakan 2 sesi sehari, tiap sesi pelatihan 2,5 sampai 4 jam.
5 hari setiap minggunya. Pada tahap dasar, kurikulum inti terdiri dari pengajaran bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika, dengan mata pelajaran tambahan seperti musik, kesenian, dan kerajinan tangan, pendidikan fisik, dan pembelajaran sosial. Ilmu pengetahuan sudah diajarkan kelas 3 sekolah dasar. Kurikulum pendidikan lanjutan menekankan bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan. Pada tingkat lanjutan ketiga, siswa dapat memilih pilihannya sendiri tergantung apakah jurusan seni, ilmu pengetahuan, perniagaan, atau teknik terapan. Soal silabus dan kurikulum, Departemen Pendidikan di Singapura setiap kali bekerja melakukan evaluasi. Setiap perkembangan baru selalu disiapkan atau disisipkan pada silabus yang baru. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai metode dan sistem evaluasi pendidikan di Singapura. Langsung saja pada pembahasan yang pertama terkait metode pendidikan di Singapura. Di Singapura sendiri memiliki metode pembelajaran bertaraf internasional, infrastruktur pendidikan yang canggih, serta atmosfer belajar yang nyaman di tengah keharmonisan multibudaya masyarakatnya. Peserta didik di Singapura juga dipersiapkan secara dini agar menjadi warga global yang berdaya saing tinggi. Nah, untuk belajar di Singapura, peserta didik di sana membutuhkan persiapan yang sangat matang untuk masa pendidikan yang akan mereka tempuh. Selanjutnya terkait evaluasi pendidikan di Singapura. Penyelenggara evaluasi pendidikan di Singapura tidak jauh berbeda dengan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu sama-sama mengadakan evaluasi berbentuk ujian nasional. Dalam pendidikan Singapura tidak menentukan kelulusan seseorang, karena menurut pemerintah di sana, setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Jadi, untuk peserta didik yang sudah duduk di kelas 4 ekspres ataupun di kelas 5 normal akademik sudah harus mengikuti 0 level test untuk lulus dari secondary school. Selanjutnya, bagi peserta didik yang tidak bisa mendapatkan nilai minimum tetap akan lulus, tetapi ijazah mereka nantinya ada nilai merah. Itu artinya nilai tersebut dirasa kurang. Jika peserta didik tidak ingin ada nilai merahnya dalam ijazah mereka, maka mereka boleh mengulang selama 1 tahun di kelas yang sama untuk memperbaiki nilai yang dirasa kurang tersebut. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan terkait sistem dan kebijakan pendidikan Singapura. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.